Shalom 2PM. Aku mau sapa sekali lagi dengan semangat. Shalom 2PM. Aku undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau sapa teman-teman di kanan kiri depan belakang kita ya. Katakan, it's good to see you here. God bless you. Siap memuji Tuhan, amin. Amin. Kita mau puji nama Tuhan di tempat ini, amin. Come on 2PM, sama-sama kita tinggikan nama Tuhan kita. Haleluya. Your favorite ways within the future. Just won't compare to yours. What should I worry about tomorrow when I know that all I gotta do is trust you, Lord. Come on, every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. 'Cause every little thing, everything will be alright. The perfect way for me, Lord. The perfect way for me. Why should I dwell upon the world's uncertainties when all I gotta do is look to you? And all I gotta do is look to you. Say every little thing's gonna be alright. Sama engkau semuanya akan aman Tuhan. Sama engkau semuanya akan baik-baik saja. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. 'Cause every little thing, everything will be everything will be alright. Every little thing, everything will be alright. Come on 2PM, sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita mau terus bernyanyi, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan kita di tempat ini. Come on 2PM, sing it. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Masih siap untuk memuji Tuhan, amin? Amin. Yang mau melompat buat Tuhan hari ini, come on. Karena sungguh nyata kasih-Nya terhadap kita, amin? Amin. Katakan haleluya. Let's go. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah.
Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku. Yang belum mengenal lebih semangat, come on. Sungguh nyata kasih-Mu, haleluya, di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Mari sorakan haleluya. Haleluya. Sorak-sorak kemuliaan Tuhan kita. Shalom to BM. Shalom to BM. Luar biasa. Hari silakan duduk teman-teman. Hari ini luar biasa sekali. Aku melihat wajah-wajah yang sangat bersuka cita di sini. Coba senyum ke kiri kanannya dulu dong. Dan lihat sekalian siapa sih, ada nggak sih senyum-senyum yang pertama kali datang di sini? Ada nggak yang baru pertama kali datang? Boleh angkat tangan? Yakin nih baru semua. Ayo angkat tangan. Wah ada di tengah. Shalom, selamat datang. Ada lagi. Oke, semua jemaat yang setia ternyata ya. Selamat datang. Untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir hari ini, aku juga mau mengucapkan selamat datang buat Kak Mongol yang mau melayani kita hari ini. Terima kasih sekali, sungguh suatu kehormatan buat kita punya Kak Mongol di sini yang akan sharing buat kita hari ini. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pengumuman, kita mau offering dulu. Teman-teman bisa scan QR yang ada di depan kursi teman-teman. Jangan lupa namanya, atas nama siapa ini? Atas nama GBI PRJ, betul sekali. Oke, sebelum memberi kita berdoa dulu ya teman-teman. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas berkat-berkat-Mu. Kami percaya Tuhan apa yang kami punya sekarang itu nggak lepas dari semua berkat yang dari Engkau Tuhan. Sementara kami mau memberi sedikit dari apa yang kami punya, bila ini bisa menjadi berkat bagi kerajaan-Mu, bisa memperluas kerajaan-Mu. Kami mau memberi dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Selamat memberi teman-teman. Selagi teman-teman memberi, kita punya pengumuman nih. Yang pertama kita ada Cool. Tepuk tangan dong teman-teman. Siapa di sini udah ikut Cool? Angkat tangan, boleh angkat tangan. Nah, untuk teman-teman yang gak angkat tangan tuh coba tuh gembala-gembala Cool ya boleh dilihat-lihat ya. Siapa nih yang belum ikut Cool dan bisa diajak juga untuk gabung Cool gini di sini. Dan teman-teman kalau yang masih ragu, apa sih yang kalian ragukan? Apa sih yang bikin kalian kayak maju mundur gitu ya mau ikut Cool gitu. Teman-teman kalau aku boleh cerita sedikit gitu ya. Mungkin ada dari teman-teman yang berpikir kalau ini sudah seharian kerja nih, kalau ikut Cool lagi nanti capek, social battery aku habis gitu ya. Mungkin teman-teman berpikir kayak gitu. Tapi aku mau cerita sedikit aja ya soal Cool gitu. Aku pernah teman-teman pulang kerja dalam kondisi capek banget, secapek itu sampai aku tuh nggak bisa berpikir apa-apa lagi. Aku cuma duduk di lantai ngedeprok, pandangan mata aku kosong. Aku cuma sambil makan tahu bulat teman-teman. Beneran secapek itu gitu, aku kayak mamaku nanya, kamu kenapa? Aku gak bisa jawab, saking kalau aku jawab aku harus pakai lagi otak aku untuk menjawab itu. Dan aku udah sama sekali gak sanggup untuk itu ya teman-teman. Tapi kayak hari itu ada Cool, terus aku kayak maju mundur, ikut gak ya Cool gitu. Tapi aku paksain diri, aku kayak oke deh ikut aja gitu. Dan pas di Cool teman-teman luar biasa banget teman-teman ya. Kayak sharing yang dibawakan begitu kayak sangat-sangat memberkati, sharing dari teman-teman sangat-sangat memberkati. Dan di situ tuh aku sadar teman-teman, di saat kita capek, disitulah kalian butuh komunitas teman-teman. Kayak kalian kalau masih ragu ikut Cool ya teman-teman, please join Cool. Di sini kita punya banyak banget Cool sesuai dengan kebutuhan kalian.
Ada cool yang online, ada yang offline, atau yang pasangan muda baru menikah gitu ya, kita juga punya gitu. Terus kayak semuanya teman-teman pasti bisa dapetin di sini gitu teman-teman. Kita sharing-sharing di situ, kita saling berbagi pengalaman, itu luar biasa banget teman-teman. Jadi jangan lupa ikut cool ya teman-teman. Terus yang kedua kita punya volunteer. Nah, teman-teman yang punya hati untuk melayani di sini ya, teman-teman bisa join volunteer, teman-teman bisa scan juga barcode-nya QR ini, dan teman-teman bisa join kayak ada creative team, praise and worship team, hospitality, sampai nursery teman-teman yang ngurus-ngurus anak-anak. Kalau yang suka anak-anak ya teman-teman, kalian bisa join di volunteer ini teman-teman. Jadi nggak ada yang terbatas di sini. Kalau kalian rindu untuk melayani Tuhan, kalian bisa join volunteer, oke? Terus nextnya kita punya sesuatu yang exciting teman-teman. Kita punya audisi praise and worship. Yes! Teman-teman, bagi teman-teman yang punya talenta dalam hal bernyanyi, bermain musik, teman-teman boleh join audisi praise and worship kita ya teman-teman. Ada syarat dan ketentuannya apa enggak? Ada ya? Enggak? Ya udah. Pokoknya kalian ini aja nih, more details untuk hubungin Michelle Claudi aja. Mana Michelle Claudi? Itu teman-teman ya, luar biasa sekali, cantik sekali Michelle Claudi hari ini ya. Teman-teman bisa hubungin Michelle Claudi kalau yang berminat untuk kayak aku punya talenta nih dan aku kayak mau melayani Tuhan dengan talenta aku di bidang nyanyi dan musik, teman-teman silakan. Dan yang kedua ada juga ini yang luar biasa juga teman-teman, ada audisi dance teman-teman. Wah, dancers audition ini juga kalau yang punya bakat menari, daripada kalian cuma menari di depan kaca, mendingan kalian menari di depan panggung melayani Tuhan ya teman-teman ya gitu. Kalau teman-teman punya bakat dan kerinduan untuk kayaknya aku bisa deh menari gini, menari untuk melayani Tuhan bisa deh gitu. Teman-teman silakan ya join audisi dancer ini. Ada kriterianya kalau yang ini ternyata teman-teman ya, ada kriterianya dan bisa hubungi Yulvinda dan Samantha. Yulvinda mana Yulvinda? Luar biasa sekali ada di sini ya teman-teman ya. Oke, kalau kayak gitu nextnya kita punya social media 2PM. Teman-teman yang belum follow social medianya, kita punya Instagram dan kita juga punya TikTok ya teman-teman. Ini di Instagram ini nggak cuma tentang info soal gereja aja, soal ibadah aja, tapi juga ada konten-konten yang sangat-sangat menarik dan sangat-sangat relate teman-teman buat kita. Jadi teman-teman kalau yang belum silakan follow social media kita, oke? Dan selanjutnya kita punya coffee lounge teman-teman. Wah, aku tadi lihat kisi-kisinya di belakang situ ya teman-teman, luar biasa banget teman-teman, persiapannya sangat-sangat niat, sangat-sangat luar biasa deh teman-teman. Teman-teman kalau misalnya pulang gereja nanti, teman-teman bisa langsung ke coffee lounge. Jangan pulang dulu teman-teman, kita bisa ngobrol, kita bisa sharing, kita bisa ketemu banyak orang di sini yang mungkin punya cerita yang sama teman-teman, atau mungkin punya pekerjaan yang sama kayak teman-teman. Kita bisa networking teman-teman di situ ya. Jangan ragu-ragu untuk datang atau kayak ini bayar atau enggak bayar teman-teman ya. Gratis teman-teman. Jadi kalian tinggal datang aja dan di situ kita akan sama-sama santai-santai aja, kita ngobrol-ngobrol sambil minum kopi, sambil nyemil, semuanya kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, dan kita juga yang terakhir kita punya prayer request teman-teman. Jadi di sini di 2PM ini kita ada prayer request. Kalau teman-teman rindu untuk didoakan, kalian bisa mengisi prayer requestnya. Dan kita akan doakan sama-sama, kita satukan hati sama-sama dan kita akan mendoakan teman-teman gitu. Nah teman-teman, ayo aku undang teman-teman bangkit berdiri untuk kita berdoa bersama-sama teman-teman. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Kami bersyukur Engkau Allah yang gak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang mendengar semua jeritan kami. Engkau yang Allah yang mendengar semua kerinduan kami Tuhan. Hari ini kami sama-sama mau menyatukan hati kami. Kami membawa teman kami Tuhan. Ya mungkin dalam minggu-minggu ujian ini Tuhan, dia punya keresahan, dia punya ketakutan, dia punya kekhawatiran Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan hikmat Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan untuk dia melewati masa-masa ujian ini. Dan biarlah Engkau juga yang memberikan nilai yang terbaik untuk dia Tuhan. Apa yang dia capai sekarang itu biarlah semua berasal dari Engkau Tuhan. Dia bisa mengandalkan Engkau dalam setiap keresahannya, dalam setiap apa yang dia pelajari Tuhan. Dia bisa menyerahkan itu sama Engkau Tuhan. Dan biarlah hasil yang terbaik yang didapat Tuhan. Ada hikmat-Mu yang turun Tuhan menyertai dia Tuhan. Dan biarlah keberhasilan yang dia dapat itu semuanya kembali lagi untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk keluarga yang sedang menantikan
anak kedua mereka Tuhan, kami semua sama-sama bersyukur dan sama-sama menyatukan hati untuk berdoa buat mereka Tuhan. Bilang Kau lancarkan proses persalinannya Tuhan, Kau yang ada di sisinya mereka Tuhan ketika proses melahirkannya Tuhan. Dan bilang Kau yang genggam tangan mereka Tuhan sebagai keluarga Tuhan, untuk semuanya bisa dilancarkan Tuhan, untuk proses persalinan dan ibu dan anaknya juga bisa selamat Tuhan, karena Engkau yang ada bersama-sama dengan mereka dalam proses itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau, dalam nama Yesus. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan, dalam hadirat-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, hanya dalam hadirat-Mu kami mendapatkan kedamaian. Kami mendapatkan kebahagiaan Tuhan yang sesungguhnya. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama kita naikkan Tuhan. Diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Mari kita berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan kita. Diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Sebab hanya di hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu, bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Mari angkat suaramu, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh, menyembah-Mu. Kami mau selalu menyembah-Mu Tuhan, oh Tuhan dan Raja kami. Makasih Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Mari jemaat Tuhan saja katakan, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, yes, Tuhan, mengikuti-Mu di hadirat-Mu, sekali lagi kita nyatakan, menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu, amin. Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Mari kita berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan kita. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku,
Allah yang beserta kami. Kami mau terus tinggikan nama-Mu, terus memuji-Mu. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalam hati kami Tuhan, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Oh, Kaulah perlindungan kami. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Juga nyanyikan dengan iman kita. Sedalamnya hatiku Kau tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, mari kita sembah Tuhan kita. Oh Yesus, kami mau terus sembah-Mu. Hanya Kaulah Tuhan kami, hanya Kaulah Raja kami.
lagi dengan iman kita. Sedalamnya hatiku, kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kemenangan kami Tuhan, di dalam kesesakan kami Engkau selalu bersama dengan kami Bapa. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Ku tahu Engkau selalu. Katakan sekali itu dia. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua yang indah yang selalu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya, kami mampu, kami bisa, kami kuat. Semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Perkenanan-Mu selalu sempurna dalam hidup kami. Banyak hal yang luar biasa yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya dan kami tahu semua karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Saatnya kami akan sharing. Mari Tuhan tuntun kami, mampukan kami, dan ajar kami untuk kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat dan Raja dalam hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Shalom. Selamat hari Minggu teman-teman semuanya. Ternyata yang hadir hari ini banyakkan anak-anak muda. Mohon maaf saya harus pakai batik karena kirain ibadah umum banyak orang tua. Jadi kelihatan kayak Pak RT lagi memberi sambutan kepada kegiatan Karang Taruna, ya kan? Ya, jadi kadang-kadang hidup tuh dibuat indah loh Bapak Ibu. Nggak usah Bapak Ibu, brosis. Tapi kayak partai. Jadi ngadepin hidup tuh ternyata indah. Yang menjadi ribet bukan Tuhannya. Yang menjadi ribet kitanya. Kadang kita terlalu ribet dengan hal-hal yang gak penting. Yang nyandak perlu kalau bahasa Manadonya. Yang sejujurnya itu yang membuat kita lambat bergerak. Mengikuti ritme yang Tuhan beri. Karena kenapa? Karena kita anak muda. Pertimbangan kita di atas rata-rata. Kita udah pengen menonton konser Bruno Mars. Tahu-tahu ada bisikan bulan depan ada konser lagi. Yang hadir mungkin kaliber siapa ya? Avenged Sevenfold. Mongol banget tuh bro. Ya kan? Kita yang nggak jadi deh. Jadi kadang kita pingin begini, tetapi karena otak kita ribet dan mumet, akhirnya sia-sia teman-teman. Sama juga dengan Mongol. Jangan pernah berpikir bahwa Bang Mongol gak pernah mengalami sesuatu yang berat dalam hidup. Sering saya mengalami sesuatu yang berat. Apalagi yang paling berat dalam hidup itu salah satu adalah gosip tentang saya berpindah agama. Saya sampai kaget digosipin, Mongol itu udah nggak Kristen tuh.
Dia udah gak percaya sama Yesus lagi. Saya sampai kaget, orang baru 2 hari yang lalu gue makan babi. Kok digosipin gue pindah agama. Nah itu babi kecap yang kemarin gue hantam apa gitu. Kadang-kadang gosip lagi yang paling membuat Mongol kayak pingin gue acari orangnya, pingin gue tato bibirnya. Saya kumpul kebo. Saya bilang saya rumahnya bukan seperti Bro Raffi Ahmad. 6.000 meter tanahnya. Rumah saya cuma 78 meter. Kamar dempet Pak. Gak ada kamar 1 lantai 7, lantai mana, lantai basement. Gue mah dempetan kamar. Orang bilang, terus abang kumpul kebo. Orang masukin anjing aja susah, apalagi masukin kebo. Ya kan kadang-kadang suka gak logik. Karena kenapa? Udah niatnya salah menuduh seseorang. Dan kita anak muda juga gampang terpengaruh. Lu tahu gak Mongol itu ya Allah. Hedon banget. Dia kalau manggung gak pernah gak ada aksesoris. Ya saya harus pakai karena itu ciri khas Pak. Ban Hotman saya tahu di rumah gak mungkin pakai cincin 13M. Bener gak? Saya kan pakai cuman manggung. Masalah itu asli atau tidak kan hanya Tuhan dan Pegadaian yang tahu. Anda gak perlu tahu. Karena tidak semua benda berwarna kuning itu. Karena kalengkong gua aja rantainya rose gold loh bos. Itu kalau dilem di pasar baru ditambah krum. Dikirain kalung 80 gram itu. Padahal gak nyampe 2 gram pas ditimbang. Apalagi kita anak muda kadang ribet. Ada yang terjadi dalam hidup selalu kita ngandelin orang. Ada yang ini, wah saya punya paman jenderal. Wah om gua bupati. Semua kita, wah om saya. Kalau di Manado tuh tape. Tape mama pe kakak, tape oma pe adik. Semua tape. Gak ada dia bilang, oh ini semua karena kebaikan Tuhan. Gak ada. Selalu bawa tape. Padahal tape goreng akhirnya. Saya juga sama Bapak Ibu. Kalau saya pingin sukses dengan mengandalkan keluarga, gak sukses hidup Mongol. Saya yatim piatu dari usia 45 tahun Pak. Teman-teman. Saya gak pernah ngerasain kasih sayang dicup-cup di kepala dari umur 4 tahun tersebut. Bahkan kalau gak salah dari lahir saya belum pernah dicup-cupin kayaknya sama mama saya. Karena pas mama saya melahirkan 4 hari kemudian dipasung sampai mati. Ada lainnya kan anaknya bisa baca Alkitab gitu. Ayat hafalan Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara. Bisa. Itu paling tapi anak jago sekali. Kenapa mama kasih gula-gula. Saya gak pernah Bapak Ibu. Saya nyampe Jakarta aja. Dari Manado. Kalau mengandalkan orang, gak jadi apa-apa hidup Mongol. Anda pikir muka saya cocok jadi artis? Apa? Muka saya ini kalau jadi artis pasti korban jatuh dari pohon. Ya kan? Tabrak mobil, kayak diganteng-ganteng serigala cuman manggilin Aliando. Bro, dihantam mobil. Pertak, mati Mongol. Pulang. Atau sinetron yang paling keren tuh naik enak turun oga. Wah itu senior Mongol main Om Indro. Saya jadi kuntilanak Pak, gak ada dialognya. Serius loh teman-teman, kalau gak percaya cari di Google. Saya cuma di atas pohon. Oke Ngol, action. Gitu doang Pak. Saya katakan, ya ampun Tuhan gue sinetron gak ada yang bener. Main film, haleluya. Film pertama saya judulnya Mursalah. Syuting di Sibolga. Itu tahun 2012 awal. Saya 2011 akhir jadi stand up. Saya ditelepon. Mas Mongol nanti tolong datang ya, kita PH-nya di Fatmawati area. Nanti Bang Mongol datang, kita mau casting Bang, kita lagi nyari pemeran utama 3 untuk sebuah film. Saya datang. Ya gimana? Iya saya mau casting nih. Oh skenarionya enggak usah Bang Mongol. Hah? Gimana mau suruh casting gak ada skenario lah. Gue mau ngebaca Undang-Undang Dasar 45.
Enggak bang, abang cuma ngomong bah. Hah, bayangin pak, yang lain harus. Oke, action. Jadi menurut kamu aku salah gitu? Ah ya kan, itu casting tuh. Kalau saya nggak begitu pak, cuma disuruh ngomong bah. Gue kaget ngomong bah apa ini bah? Deh bang, oke bang, action, bah. Udah bang, makasih ya bang Mongol, makasih nanti kita hubungi ya. Gue juga nggak ada feeling bahwa Mongol akan menang menjadi pemeran utama di film tersebut. Karena saya juga bingung, kok disuruh ngomong bah. Ini film apa ini? Film hitam putih gitu, nggak ada dialognya, cuman bah. Tahu-tahu seminggu kemudian ditelepon, saya lagi mau ke Pekanbaru, Mas Mongol. Kita ngubungin Mas Mongol bahwa Mas Mongol menjadi pemeran utama 3 untuk sebuah film. Nanti pemeran utama 1-nya adalah Rio Dewanto, pemeran utama 2 Titi Syuman, dan Bang Mongol adalah pemeran utama 3. Gue setengah mau lompat bingung. Kok dialognya cuman bah. Ini gue udah pikir nih, ini apa gue nyantik jatuh dari pohon terus teriak bah. Gue udah mikir nih, aduh ini gimana nih gue. Ini kalau di cuman bah. Nih gue apa mungkin gue tenggelam terus bah. Dan itu saya adalah stand up komedi Indonesia pertama main film jadi pemeran utama. Bayangkan Pak. Cuman dengan dialog bah. Teman-teman gue yang lain cuma jadi cameo, kelihatan lehernya doang dari belakang jalan. Terus baru udah cut pulang. Film pertama jadi bah. Film terakhir yang saya syuting adalah judulnya Gereja Setan. Anda tahu saya jadi apa? Setannya Pak. Bayangkan itu Pak. Kata sutradaranya sama wardrobe-nya, udah Bang Mongol mah gak usah diapa-apain. Kukunya aja ya Bang dicutek hitam. Terus nanti agak serem ya Bang. Ya Tuhan Yesus, demi 180 juta Pak. Ambil aja lah jadi setan. Jadi yang Lucifer ganteng si Jonas suaminya Asmiranda. Lucifer jeleknya gue. Gak apa-apa yang penting duit masuk. Jadi orang kan suka nanya, kok bisa Bang Mongol berkarir sampai hari ini 13 tahun saya jadi stand up komedian, tak tergantikan stand up komedi terbaik, terlaris, termahal di Indonesia. Apalagi sekarang makin kenceng saya doang stand upnya. Kenapa? Karena Calontong jadi tim pemenangan bahkan ketua. Gak boleh terima job. Fokus memenangkan calon gubernur DKI DKJ. Jadi otomatis semua Mongol yang ambil. Cuman sayang semua acara pemerintah kecil honornya. Udah gitu kadang-kadang ya nunggu APBD belum masuk-masuk. Jadi kita hari ini coba buka sama-sama teman-teman kitab Yeremia 17 ayatnya yang kelima. Ini buat teman-teman anak muda nih. Yeremia 17 ayatnya yang kelima. Kita baca secara serentak bersama-sama. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi dalam hidup kita tuh gak boleh mengandalkan manusia. Mau pamanmu jenderal bintang 4, ommu gubernur, om anda menteri sekalipun gak boleh kita andalin. Kita harus berpegang teguh pada Tuhan. Karena kalau kita berpegang teguh kepada manusia, kadang kita kecewa. Kalau kita berpengharapan lebih kepada manusia, kita kadang bisa sakit hati. Jadi mendingan kita mengandalkan Tuhan dalam hidup. Saya juga begitu teman-teman. Saya untuk jadi seorang seniman, saya pelajari stand up itu. Oh jadi abang sekolah? Gak ada sekolahnya sebenarnya stand up komedi. Tapi di saat 2011 ada komunitas stand up di Jakarta lewat Komedi Cafe Kemang. Saya belajar di situ. Orang tanya, kenapa abang jadinya belajar? Karena saya sempat manggung di Senayan City. Seberangnya dulu ada Sevel.
Yang sekarang jadi tempat jual sate Taichan tuh yang ada lampu merah. Dulu ada namanya Sevel Senayan. Saya dulu stand up di situ. Selesai stand up dapat amplop warna putih. Isinya duit 4 juta. Saya kaget. Ih, serius ini duit 4 juta? Bener bang. Gila, stand up 15 menit 4 juta bos. Sedangkan gaji Mongol sebulan 4.280.000. Selisihnya cuma 280. Ini sebulan, ini 10 menit. Terus gue pikir, mana yang gue mau ambil ya? Yang sebulan 4.280.000. Yang ini 10 menit. Mongol berhenti kerja. Gue pelajari stand up. Itu tahun 2011 Pak. Belum masuk TV, udah dibayar 4 juta. Sekarang 150 juta, 15 menit. Tadi orang bilang enak yang kalau stand up, enak yang ketawa. Yang pingin mati kita yang di atas panggung. Nggak ada temen, nggak tahu ngelawakin apa nih biar orang ketawa. Tapi kenapa jadi lucu? IO-nya telepon, bang udah lunas ya, gas. Lucu nggak lucu duit masuk pokoknya. Jadi ngadepin hidup tuh di bawah santai. Jangan dibuat mumet. Kita kadang mumet cuman karena perkara otak. Padahal otak kita cuman segede bapau Pak. Otak kita kecil. Tapi bisa mempengaruhi badan kita yang lebih besar daripada otak. Jadi mumetnya hidup manusia terletak di mana? Di otak. Otaknya kalau udah ngeheng, hilang sukacita sehari. Apalagi kalau dia putus cinta, sutet dinaikin. Ya kan? Banyak begitu kan orang kalau putus cinta. Apa namanya? Ulat di daun teh diajak ngobrol. Ada teman Mongol. Ada teman Mongol. Dia ke puncak. Terus nyampe di puncak dia mau nyari itu. Yang namanya apa? Itu yang ulet di daun teh. Terus dia teriak. Suruh ulatnya manjat. Anda masih tahu iklannya? Masih tahu kan? Ternyata ulet bisa ngomong pucuk, pucuk, pucuk. Dia ngomong dia mau uletnya pucuk. Gue bilang ya Allah kirain cuma kita yang gila. Ada lekotek gila satu. Jadi mulai hari ini khusus anak muda. Jangan ngandelin teman. Jangan ngandelin kawan, andelin Tuhan dalam hidup. Amin. Iya serius Pak, saya juga ngalamin. Dulu saya jadi stand up. Siapa yang membuat Mongol pengen jadi stand up? Saya belajar dari siapa? Dari Radit, Panji, dan Ernest Prakasa. Oh ternyata begini bikin materi stand up. Oh begini ternyata nyari stand up. Akhirnya saya ngambil pilihan. Saya stand up, materi paling utama adalah tentang diri. Saya nggak mau ngerosting orang. Karena kalau kita roasting bapaknya, ibunya nggak senyum, habis karir kita. Ya kan? Kita roasting bapaknya pas pampres di belakangnya nggak senyum, habis kita. Jadi yang saya cari adalah diri gua aja yang gua hina-hina. Ya kan jelek gitu ya. Gimana realita Pak? Di sekitar segini Pak, aduh. Kalau ada bom meledak, ada saya di situ, pasti saya yang ditangkap paling pertama. Serba salah muka seperti saya Pak. Di gereja ada hilang handphone aja semua ngeliatnya ke Mongol. Saya kenapa gue yang dituduh? Supaya nggak dituduh apa yang kau pakai? Gunakan barang berwarna emas. Pasti dianggap lu orang kaya. Padahal dia nggak tahu di belakang sama depan beda warna Pak. Diem-diem aja ya, soalnya lupa ngekrum hari Minggu. Saya baru datang kemarin pagi. Gak sempat ke pasar baru. Jadi gak usah ngadelim siapapun. Wah temen gua gak usah. Kenapa? Mika 7 ayat 5. Coba kita baca sama-sama. Karena ternyata kita mau berharap kepada siapapun, kita ngandelin siapapun. Gak ada untungnya. Mika 7 ayat 5 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah percaya, janganlah mengandalkan diri kepada kawan.
Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Tuh jangan percaya sama temen, jangan ngandelin kawan. Dia temenan selama jajan dan nongkrong bareng Anda bayar, everything under control. Nggak kebayar, diungkit masa lalumu. Itu yang Mongol sekarang nggak pernah pulang Manado kalau Natal gara-gara itu Pak. Semua ngaku saudara. Di saat saya dulu gembel, hilang mereka. Di saat saya udah tajir, ngana pe oma den tape oma. Berarti ngana ini kita pe keponakan. Ngana den kita pe anak berarti cucu basodara. Jadi sekarang kita pe anak mulai kelas 5 SD Mongol. Tolong bantu akang DP doi sekolah dan DP doi buku. Itu kalau 100 orang ngaku, ginjal Mongol hilang 1 bos. Gembel goceng jadinya saya. Karena semuanya pasti melakukan hal yang sama. Kadang dulu di Kelapa Gading di MKG 3. Manggung di situ penuh. Pakai satpam kan ada polisi yang jaga. Kita mau pulang keluar dibawa mau ke mobil. Ada di belakang. Ron. Saya bilang. Kalau yang manggil Roni itu pasti keluarga. Yang manggil Mongol itu pasti teman. Dia manggil Ron. Kadang mas saya Roni Immanuel. Jadi siapa? Aduh Ron Tuhan Yesus Manado tuh. Aduh memang anak Tuhan Yesus berkati nganape hidup sayangnya. Aduh kasihan nganape mama kan nyandak lia. Mongol masih berarti benar saudara. Karena dia bilang mama Mongol nyandak lia. Karena kan mamaku udah meninggal. Aduh memang luar biasa. Kita ini kasihan nganape mama peta mangron. Temannya mama. Aduh Tuhan Roni, nganape mama dengan kita dulu satu sekolah, orang satu tanpa dudu. Gue langsung, serius tante, gue kasihan kita pe mama bagaimana? Aduh nganape mama cantik sekali Ron, dia tinggi nganape mama komputi. Kita langsung lihat kulit, lah kulit gue dapat dari siapa ya? Kalau lihat bapak gue di foto Cina, kan nggak mungkin hitam. Lama gue putih, bapak gue putih. Kok anaknya ireng. Terus kalimat selanjutnya apa? Tahu nggak apa yang dia bilang? Coba ngana inga-inga Ron. Gue langsung, Di si ibu. Nah lu masih SD sama emak gue suruh gue yang nginget. Kan gue belum jadi bu. Tante kita belum ada kalau mama masih sekolah. Terus dia senyum kayak gak ada dosa. Iyo kok lupa kita ya orang mau minta sumbangan. Jadi ngadepin apapun saya tuh gak pernah ribet. Ribetnya saya cuma satu loh Bapak Ibu. Anda ngajak foto. Khususnya para wanita. Haleluya. Foto angle kiri dia lihat kegemukan dia pindah kanan. Dia kanan dia suruh di belakang Mongol. Biar gak kelihatan gendut. Kalau gak dia ambil dari atas. Di gua kan bingung. Ini sebenarnya lu maunya foto bagaimana sih? Belum lagi oma-oma. Timernya gak disetting. Haleluya. Saya udah berapa kali foto pakai timer 20. Bayangkan itu Tuhan Yesus. Dari 20, 19, 18, 17. Ada yang narik. Ayo kamu ngol sama saya dulu. Sama nenek. Sama Iki. 15, 14, 13. Jadi yang hadiran ini puji Tuhan mudah-mudah ya. Kalau ngajak foto jangan sampai 20. Gua ajak ribut. Gue suruh ambil persembahan lagi beri yang terbaik. Karena kadang begitu kita. Ribet di enggak, mumet di enggak. Putus cinta, nangis. Boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Saya juga waktu ditinggal istri nangis loh bos. Sampai ingus meleleh gue sabet 1 kali. Lu siapa yang gak sedih orang kita lagi sayang-sayangnya. Putri baru lahir usia 4 bulan sehari. Kita malam baru doa merayakan ulang tahun anak. Besoknya kita harus ribut dan keputusannya gak nunggu sebulan. Hari itu juga kita harus berpisah. Stres kita bos. Kalau anak cowok ini anak saya cewek. Anak cowok pasti enak banget bro. 3 bulan sekali beli baju jadi. 3 bulan sekali beli sepatu jadi. Anak cewek beda pak. Ampun bando aja sama warna. Tapi yang satu ada bulu-bulunya. Beli dua-duanya bos. Serius anak Mongol begitu. Dia lihat sepatu adik apa. Yang bulat-bulat kecil. Cherry. Ada gambar cherry. 1 doang.
Ngetem dia duduk di depannya. Kita langsung dek pulang, ayo. Kos kakinya lucu banget tau Pi. Aduh Tuhan, kasirnya juga udah bisik-bisik, itu kan si Mongol. Stand up komedi termahal dia. Ini beban batin Pak. Kalau nggak beli langsung pasti akan keluar lagi berita Mongol pelit banget terhadap anak sendiri. Belum lagi di belakang DPO mah anak lo cuma satu, ngana baku-baku hitung. Gesek jodang. Saya pernah ngomong sama temen, ini anak Mongol kalau nggak berhenti begini, saya masukin panti asuhan. Serius. Tapi kesini kita baru sadar, oh justru itu yang memotivasi Mongol untuk tetap kuat bekerja. Tetap mengandalkan Tuhan. Pak, saya nggak ada layaknya jadi artis Pak. Ini banyak yang sini cakep-cakep noh. Duh, Anda lebih layak jadi artis. Serius. Saya sampai hari ini nggak ada foto sama artis. Serius. Saya pingin foto sama Syahrini. Nggak ada foto saya sama Syahrini. Nggak enak nanti pas diposting. Aduh, artis sama sopirnya. Dia nggak enak banget, serius. Saya pernah foto sama cewek. Mesra banget fotonya. Di sekarang udah jadi ex gitu ya. Ini pasti ceweknya didukunin sama Mongol. Ya Tuhan Yesus. Kita foto sama cewek dibilang didukunin. Kita foto sama cowok keluar lagi itu kan bener dia homo. Jadi lu suruh gua foto sama monyet gitu. Maksudnya kok sama cewek salah, sama cowok salah. Masa gua foto sama nyamuk Pak? Serba salah. Tapi mau bagaimana lagi? Saya nggak mau berpegang teguh atau mengandalkan teman. Saya nggak mau mengandalkan kawan. Saya mau hidup saya mengandalkan Tuhan. Manusia mau ngomong apapun tentang Mongol. Selama saya berjalan menetapkan etika, moral dan hukum kujunjung tinggi. Everything under control. Artis ngajak ngol, yuk ke Bali nongkrong di Atlas. Enggak. Saya kalau ada waktu lowong tidur. Bangun, mabar. Itu doang kegiatan saya setiap hari. Tadi sebelum kesini aja sambil makan main Mobile Legends. Lumayan brawl dulu ya kan. 10-10 menit sekalipun AFK gitu. Enggak ada masalah, itu hiburan. Kan gak mungkin kita main petak umpet di Jakarta. Mending Mobile Legends di kamar. Pingin beli hero, silakan. Jadi gak pernah ribet. Kenapa sih Bang gak boleh ngandelin temen, gak boleh ngandelin sahabat? Karena Yeremia 9 ayatnya yang keempat. Ada alasannya. Khusus anak muda hari ini. Ada cool fitness. Ikuti, siapa tahu di situ kita banyak belajar. Yeremia 9 ayatnya yang keempat. Ada cool apa lagi ya? Ada banyak nih kegiatan cool-cool. Tuh keren banget. Belum ganti. Yeremia 9 ayatnya yang keempat. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Baiklah setiap orang berjaga-jaga. Dan janganlah percaya kepada saudara manapun. Sebab setiap saudara adalah penipu ulung. Dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai penfitnah. Kalau saudara penipu ulung kayaknya gak enak banget sih. Tapi emang saya sih banyak kejadian begitu. Oma sakit. Ternyata oma sehat. Tapi duitnya udah ditransfer. Mau marah dosa. Ntar masa lalu gua diungkit lagi. Dulu lu kecil gua yang cebok-cebok. Udah gak apa-apa. Jadi kita gak boleh berharap kepada siapapun. Tapi kita berpegang teguh pada janji Tuhan. Amin. Kenapa gak boleh berharap sama manusia? Ada alasannya Bapak Ibu. Bukan gak ada alasan, ada alasan. Anda juga jangan berharap sama Bang Mongol pasti dia lucu banget. Belum tentu. Tapi pernah gak ya saya stand up gak lucu? Belum pernah sih. Soalnya sampai orang mati aja gue pernah stand up. Apalagi orang hidup ya kan. Stand up yang paling enak selama Mongol berkarya adalah stand up di saat COVID. Itu enak banget stand upnya. Honornya diskon 50%. Tapi gak ada beban karena semuanya di mute.
Ya kan? Semua yang lain di Zoom nggak ada yang dibuka, semua di mute. Jadi kita ngelawak apaan gitu. Nggak ada kedengeran ketawa, diem semua. Kadang ada itunya akunnya orangnya nggak ada. Tapi bayar lunas gitu. Jadi stand up mudah-mudahan ada COVID lagi. Jangan. Jangan gak bisa nongkrong. Tapi katanya kalau COVID lebih enak loh bro. Pembatasan kan 25 orang. Nah kalau COVID paling cocok ngapain? Pernikahan. Lebih murah budgetnya. Gak perlu sewa gedung, gak perlu sewa MUA. Hantem pakai bedak FIFA sendiri. Ya kan? Lah kalau sekarang, bayar gedung berapa? Belum touch up dan sebagainya, belum baju. Tapi kalau COVID pak, beli baju di Hem juga jadi. Beli blazer atau jaket di Hem, di Zara, apa jadi? 1,5 juta. Nggak apa-apa jahit lagi kalau dia robek. Gitu. Saya kalau jalan-jalan ke luar negeri itu saya paling mumet tuh kalau udah dapat WA. Jangan lupa oleh-oleh nih. Saya kayak langsung saya matiin handphone. Kalau di Asia mah enak, ke Singapura lu beliin gantungan kunci. Di Bugis juga 20 cuma $10. Nggak apa-apa baru dipakai putus. Nggak ada masalah. Saya kalau ke Singapura teman minta oleh-oleh, saya bilang oke tungguin ya. Sudah di mana Ngol? Udah nyampe Indonesia. Oleh-oleh mana? Ntar gue ke Mangga 2 dulu. Ada jualan kaos I love SG. Warna merah. Ada dong di Mangga 2. Ribet loh. Kemarin saya ke Papua. Ada orang minta oleh-oleh. Gue bingung oleh-olehnya apa ya dari Papua. Ya sakoteka. Itu kan second pak. Sama juga kan. Kayak itu apa? Yang kalau tahun baruan kita tiup. Trompet itu second. Siapa bilang gak second itu udah ditiup sama yang jualan, yang bikin. Jadi kita ya ampun tukeran jigong. Udah bekas orang itu. Aduh itulah kenapa kalau Anda mau beri trompet cium dulu. Kalau permen karet berarti baru. Tapi kan ya Allah berdosa. Tapi bang, ada paling banyak mongol tuh di IG. Saya IG pegang sendiri. DM itu saya selalu jawab tuh teman-teman. Yang gak saya jawab adalah minta tolong pinjol. Banyak banget. Bang saya kelilit pinjol, tolong boleh bantu. Semoga Tuhan Yesus menolong. Kalau saya gak mungkin. Orang utang gue aja gue belum bayar. Jadi banyak banget. Ada lagi bang, saya udah 29 tahun bang. Coba bang tolong liatin, saya Libra bang, sionya ayam. Liatin bang, kenapa saya kok telat jodoh gitu. Saya langsung bilang, masa gue buka konsultasi? Saya langsung jawab, tidurlah obatnya. Kenapa bang kok kita disuruh tidur? Saya mau tanya, Adam sedang ngapain diciptakan Hawa? Ayo, Mongol tanya, Anda udah baca Alkitab di Kejadian, Adam ngapain Hawa tercipta? Tidur pak. Dia nggak lagi nyangkul, lagi tidur. Dalam tidurnya terciptalah Hawa. Jadi Anda laki-laki yang hadir hari ini belum punya jodoh, apa yang harus Anda lakukan? Tidur. Loh, kenapa tidur? Lah kan Mazmur yang bilang 127 ayat 2 kalau nggak salah sia-sialah engkau bangun pagi-pagi karena aku memberkati orang yang paling aku cintai di saat ia sedang tidurlah pak. Jadi nggak usah kelayapan. Tapi tidur itu hanya berlaku buat mereka yang gantengnya seperti Adam. Kalau gantengmu seperti Mongol cari. You must be seeking for your baby. Ngapain ikut tiduran ala muka lu. Terus kalau nyari cewek, cari hatinya jangan mukanya. Karena muka perempuan sekarang banyak jebakan Batman. Korban skincare, dia nggak baca skincare itu hanya untuk muka. Leher nggak masuk. Jadi ada berapa banyak cewek putih banget. Coklat di sini. Itu kan kayak kaki kena knalpot ya pak ya.
Ada hitam. Jangan cari perempuan di hatinya. Kenapa? Karena perempuan itu penolong untuk hidup kita. Amin. Saya gagal dalam menikah, tetapi tidak pernah ku sesali kegagalanku dalam menikah. Karena Tuhan kasih Mongol seorang putri. Anakku sekarang kelas 1 SMA di SMA Taruna Nusantara Magelang. Cakep gak? Keren. Anakku berusia baru 15 mau ke 16, tingginya udah 169. Cewek bro. Dia janji, aku gak akan pacaran sampai aku lulus SMA. Tenang papinya. Tapi dia langsung bilang, tapi papi gak boleh menikah sebelum saya lulus SMA. Stres bapaknya. Tuh ini anak dan kebanggaan. Anak saya putih, kulitnya cakep. Sayang hidungnya ikut bapaknya. Anak saya pesek serius. Tinggi tapi kurang lebih 11-12. Saya bilang begini sama anak saya bercandain. Dek, gak apa-apa kan ambil hidung papi. Gak apa-apa kan putihnya ngambil punya mami. Tapi kan otaknya ikut papi. Pinter anak Mongol sampai hari ini kelas 1. Juara 1 terus coy. Keren banget, ngebanggain. Serius. Orang bilang wah Mongol. Enggak. Puji Tuhan anakku janji. Saya pun berjanji sama Tuhan. Tuhan aku gak akan pernah mau hidup dalam gelimang dosa. Itulah Mobile Legend hiburanku. Serius Pak. Saya kalau kelayapan. Hilaf Pak. Suka masuk Gucci. Keluar udah bawa 6 tas. Iya kan. Nyampe di rumah bingung tasnya buat kapan buat kemana. Jadi sekarang Anda kalau mau ke rumah Mongol, saya lengkap tas brand. Loro Piana saya juga punya, tapi 1 doang. Gucci punya 1, Louis Vuitton punya 1, Hermes punya 1, Bottega punya 1, itu juga 1. Sisanya palsu semua. Saya beli tas mayoritas di mana? Di Ambasador, di belakang toko Mas Semanggi. Di ITC-nya. Pokoknya kalau mau ke ITC cari toko Mas Semanggi. Di belakangnya ada CC jualan tas. 300.000 dijual dengan foto bersama tinggal 175.000. Karena sama dia nanti diposting. Ya kan? Sudah pulang ke Manado bawa tas Gucci. Ketemu saudara, aduh bagus sekali ngana tas do orone. Itu rupa cocok pak kita. Dengan senang hatiku berpindah tangan. Karena 175.000. Kalau yang 60 juta gua mikir. Apalagi kami Manado. Pesta dikit-dikit bungkus. Bayangkan cucur di dalam Gucci. Ada ikan kembung bakar sayang di dalam. Aduh, bawa Hermes yang 43, cakep banget ya kan. Birkinnya cantik di dalamnya. Ada kue lapis, dibungkusnya pakai tisu. Yang gabung tisunya sama kuenya. Jadi sampai hari ini saya masih tetap berjalan pada koridor yang Tuhan tentukan. Enggak pernah aku meleng ke kiri maupun ke kanan. Kenapa bisa bertahan dengan iman? Karena aku andalkan Tuhan dan doa dari ibuku. Dari Mami Mongol. Dia setiap hari selalu ngedoain Mongol. Dek, Mami tadi pagi ada puasa. Nanti Mami buka jam 12 siang. Karena Mami so 87 enggak bisa puasa sampai jam 6 sore. Jadi dia cuma puasa setengah hari. Tadi Mami so berdoa, langsung Mongol bilang, so masuk 5 juta. Oh Tuhan kenapa baik-baik sekali. Dia langsung bilang besok Mami puasa ulang. Dia tiap hari puasa 5 juta hilang. Hari ke-60 saya yang miskin. Habis duit. Jadi teman-teman gak usah terlalu ribet dalam hidup. Andalkan Tuhan. Jangan, wah saya punya ini, teman saya begini, gak usah. Nggak boleh berharap kepada manusia. Kenapa? Yesaya 2 ayat 22 ini ayat terakhir. Karena abis ini kita akan persembahan, betul? Nggak ada persembahannya ya? Wah, ibadah orang kaya. Ingat ya,
Persembahan itu cuma satu prinsipnya, beri jangan pikirkan. Kadang kita kalau mau persembahan mikir dulu, enggak, Tuhan suruh beli. Yesaya 2 ayat 22. Ini kebalik bang, ini kayaknya togel nih. Oke, ini udah ayat terakhir ya. Yesaya 2 ayat 22 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jangan berharap pada manusia sebab ia dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Ingat manusia itu apanya yang mau diharapkan. Orang dia cuma dari hembusan nafas. Nafas dicabut apa yang terjadi? Metong. Meninggoy kata anak Jaksel. Iya tuh. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Teman-teman singers, pemain musik disilakan kembali ke tempat masing-masing. Apa yang perlu kita lakukan? Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Saya baca buat Bapak Ibu semuanya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi kita jangan pernah berharap kepada manusia karena semuanya hanya semu. Tetap kita berharaplah kepada Tuhan, berpegang teguhlah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati hidup kita mulai dari hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi buat generasi muda, keluarga dewasa muda, anak-anak Tuhan yang hadir hari ini, ingat sumber pengharapan kita hanya Yesus Kristus. Sumber dari segala sumber hanya Yesus Kristus. Peganglah itu, percayailah itu, dan yakinilah, maka Tuhan akan membuat hidupmu menjadi diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Shalom. Tepuk tangan lagi yang lebih meriah buat Tuhan kita. Luar biasa saudara. Mewakili para pemimpin di tempat ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mongol yang sudah melayani kita. Berapa banyak yang diberkati? Mengandalkan Tuhan, bahkan di usia dewasa muda. Amin saudara-saudara. Jangan khawatir karena saya tahu bahwa di usia dewasa muda kita semua mengalami banyak sekali pergejolakan di dalam hidup. Ada yang sedang meniti karir, ada yang mencari jodoh, ada yang lagi bangun rumah, ada yang mungkin orang tuanya lagi kesehatannya kurang baik. Tetapi percayalah, Tuhan kita sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Dialah gunung batu kita satu-satunya, dasar yang teguh buat kita semua. Teman-teman, saudara-saudara sekalian, ibadah 2 PM adalah ibadah yang dikhususkan untuk para dewasa muda. Bagi teman-teman yang berumur 22 tahun ke atas, ya boleh bergabung bersama kami di setiap hari Minggu di tempat ini jam 2 siang. Di tempat ini di mana kita menyuguhkan atau kita mendesain ibadah yang sangat relevan dengan kebutuhan para dewasa muda. Kami sendiri juga adalah orang-orang yang bekerja, yang berkeluarga. Buat teman-teman di sini, kami berharap bisa join kembali hari Minggu depan. Bukan hanya sekedar ibadah, tetapi yang tadi sudah dijelaskan, kami mempunyai komunitas yang sangat kuat, yang sangat sehat. Saat ini kami mempunyai 10 kul. Ada yang kul khusus single, ada yang married, ada yang mau married. Ya saudara-saudara, semuanya cukup memperlengkapi dan relevan buat kebutuhan para dewasa muda. Saya dengar-dengar sebentar lagi dari 10 akan menjadi 12, ya, yang luar biasa. Ada yang offline, ada yang online. Yang online kemarin saya ikut ada 33 orang saudara-saudara yang ikut online. Ya, ada Cool Rejoice, luar biasa. Ada satu cool lagi yang cukup menarik dan mungkin belum ada di gereja lain, yaitu namanya Cool Thrive. Cool Thrive ini dikhususkan buat pasangan yang sudah berpacaran dan serius mau masuk ke jenjang berikutnya. Jadi buat teman-teman di sini yang sudah mulai serius dalam hubungannya, mau lebih diperlengkapi untuk masuk ke jenjang berikutnya, ada Cool ini yang bisa saling memperlengkapi. Ya, karena yang namanya masuk ke dalam pernikahan, dunia kita akan banyak sekali mengalami adaptasi. Dan yang mau kita sampaikan adalah kalian tidak harus menjalani semua ini sendirian. Masih bisa bersama-sama dengan kami. Mungkin kita tidak punya jawabannya semua, tetapi minimal kita bisa berjalan bersama-sama supaya hidup kita mengandalkan Tuhan selalu. Amin saudara-saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Setelah ini kami akan mengadakan coffee lounge. Dan ini juga mungkin sesuatu yang spesial di ibadah 2 PM. Di belakang sana kalau teman-teman lihat ada ruang kaca. Disitulah nanti kita akan mengadakan coffee lounge di mana kita bisa menikmati
minuman dan snacks. Tujuannya untuk apa? Supaya kita bisa saling kenal ya. Karena supaya kita bisa saling bangun network, saling kenal, ya siapa tahu juga ketemu pasangan hidup dari Tuhan. Amin saudara-saudara. Ya, mari kita tundukkan kepala. Bapak, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini yang luar biasa. Kami berterima kasih karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Bapak, siang hari ini Tuhan kami mau bawa negara kami, Indonesia. Kami mau bawa Tuhan presiden dan wakil presiden yang baru saja dilantik. Biar kiranya Tuhan takut akan Tuhan dan cinta akan orang-orang ada di dalam hati mereka. Ada dalam setiap keputusan mereka. Kami berdoa untuk semua jajaran kepemerintahan Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah. Supaya mereka berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa untuk gereja kami GBI PRJ. Untuk Pak Niko dan Dr. Yanto dan semua para pemimpin di atas kami mau ucapkan berkat atas hidup mereka. Biar kiranya Tuhan Kau selalu jaga kehidupan mereka. Dan supaya mereka semakin hari semakin peka akan tuntunan suara Tuhan. Dan membawa kami semua untuk semakin berkenan di hadapan Engkau. Kami mengucap syukur untuk pembicara hari ini, untuk Pak Mongol. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan berkati dia berlimpah-limpah. Kiranya keluarganya, anaknya yang ada di Magelang, Tuhan adakan perkenanan Tuhan yang luar biasa. Hamba berdoa Tuhan biar ada pintu-pintu yang terbuka, yang hanya melalui berkat Tuhan dia boleh dapatkan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman di sini yang belum mempunyai pasangan hidup. Kami berdoa Tuhan supaya teman-teman yang belum mempunyai pasangan hidup boleh mendapatkan pasangan hidup yang sepadan di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya mereka masuk ke dalam masa dewasa muda ini berkemenangan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama dengan kita dari sekarang sampai Maranatha. Sampai dia datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Di mana kita akan bersuka cita bersama-sama. Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu di Coffee Lounge.